Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Tidak ada yang bisa menandingi keajaiban tubuh wanita yang melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Siang hari ini kami hadir kembali bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara. Di hari ini Selasa tanggal 1 Juli 2025 atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah. Nah, sahabat RDI, Anda pernah dengar tidak istilah ERAX ya? Sebuah metode persalinan modern yang menjanjikan pemulihan lebih cepat dan lebih nyaman bagi ibu pasca melahirkan. Dan tahukah Anda, di balik suksesnya metode ERAX ini, ada peran krusial dari seorang dokter anestesi. Nah, mereka ini bukan sekedar pemberi obat bius ya, tapi juga penjaga kenyamanan, keamanan, bahkan penyelamat nyawa dalam proses persalinan. Nah, hari ini sahabat RDI kita akan mengupas rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAX. Yang hadir di studio ada narasumber yang luar biasa sekali. Sudah ada di depan saya, ada Dr. Wibowo Arto Sutrisno, dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ini meninggalkan pos dulu sebentar ya ke sini ya. Di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang sekarang lagi sibuk banget ini ya. Pembangunan masih terus berlangsung ya dokter ya. Alhamdulillah. Iya. Dan siang hari ini kita pengen ngobrol nih dokter dengan tema yang cukup menarik nih, terutama buat para ibu ya yang sekarang sudah lagi mau melahirkan, lagi mempertimbangkan ini mau melahirkan dengan metode seperti apa. Nanti kita akan bahas tentang itu ya dokter ya. Nah, sahabat RDI, insya Allah kita akan ngobrol santai dalam durasi waktu kurang lebih 60 menit ke depan dalam 4 sesi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, nanti Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi bisa Anda tulis nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554. Dan untuk yang sedang menyaksikan lewat Facebook, kemudian juga di Instagram, di TikTok maupun juga di YouTube, Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda di sana di kolom komentar. Jangan lupa, kalau yang TikTok biasanya harus jangan lupa di tap-tap ya. Instagram juga jangan lupa di tap-tap juga ya. Nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Dokter Tata ya. Betul ya, saya manggilnya Dokter Tata ya? Iya. Baik, sahabat RDI, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda nanti ada 2 penelpon yang beruntung. Kita akan pilih 2 penelpon yang beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Baik dokter, nah bicara masalah ERAX ini, bisa dijelaskan secara singkat dulu nih. Sebenarnya apa sih itu metode ERAX itu atau ERACS yaitu ERAX ya. Monggo dokter. Terima kasih. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk metode ERAS itu sebenarnya adalah singkatan ya. Jadi itu kepanjangan dari Enhanced Recovery After Surgery. Artinya bahasa Indonesianya adalah penyembuhan yang lebih optimal setelah pembedahan. Nah, ini sebenarnya secara umum adalah ERAS. Kemudian untuk yang lebih umum lagi, yang lebih khusus kalau pada pasien obstetrik, pasien hamil itu digolongkan lagi menjadi ERAX atau Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, yaitu penyembuhan yang lebih optimal pada setelah operasi sesar. Nah, itu sebenarnya itu khususnya, sehingga umumnya itu adalah operasi pada umumnya, tidak terbatas pada sesar, bisa pada operasi pembedahan perut, bisa pada operasi mungkin tulang, operasi yang sekiranya bisa di recovery cepat itu kalau bisa di recovery. Sehingga yang paling sering ada operasinya dan paling sering itu memang cesarean surgery atau sesar itu, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat memang karena ERAX-nya itu. Jadi penyembuhan yang cepat pada pasien setelah operasi sesar. Jadi ini bisa bikin ibu itu lebih cepat sembuh, nggak lama-lama ya sakitnya ya. Kemudian nggak biasanya kan proses setelah operasi kan agak lama itu yang sadarnya gitu juga, termasuk seperti itu ya dokter ya. Nah,
Eh, apa sih sebenarnya bedanya dokter? ERAX ini dengan operasi sesar biasa yang selama ini dilakukan? Kalau pada operasi sesar biasa konvensional itu memang pada rata-rata dilakukan ya, hampir sekitar 80% lebih pada operasi yang dilakukan. Itu memang secara klasik memang operasi sesar sendiri kan operasi untuk mengeluarkan bayi secara melakukan sayatan pada perut sehingga bayi bisa keluar tanpa melalui jalan lahir normal. Ini ada indikasinya juga. Tidak serta-merta orang yang sesar lebih gampang daripada orang yang melahirkan normal, tidak. Dua-duanya itu sama susahnya, sama seperti dalam Al-Quran kan disebut wahnan ala wahnin ya, orang yang hamil itu kesakitan di atas kesakitan. Ya, Nah, ya, ya. kemudian untuk sesar itu sendiri itu untuk secara konvensional memang yang sejak dahulu itu tuh dilakukan operasi, kemudian setelah operasi memang paradigmanya memang penyembuhannya agak lama, sehingga sekitar kalau yang dulu seperti kalau mau makan minum itu nunggu seperti kentut dulu, Oh iya, seperti iya, itu. iya. Kemudian atau enggak harus bergeraknya itu setelah 12 jam. Setelah takutnya itu pasiennya pusing atau muntah-muntah, jadi tidak jadi cepat sembuh. Tapi kalau misalnya di ERAS ini diharapkan ini penyembuhannya itu lebih cepat sama lebih optimal, sehingga harapannya setelah operasi itu hari ini operasi, besok pagi itu bisa bahkan bisa pulang kalau nanti malamnya bisa jalan-jalan. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar bisa memangkas waktu dan memangkas rasa penderitaan ibu itu ya. Nah. Iya, iya, iya. Nah, jadi kan kalau dalam metode ERAX ini berarti peran dokter anestesi itu sangat penting sekali ya dok ya. Sebenarnya dari untuk ERAX itu sendiri itu kalau suatu namanya juga pembedahan ya, itu tidak lepas dari peran dari multi modal, multi pemeran. Iya. Jadi ada dokter anestesi, ada operator, Iya. yaitu dokter bedah. Oke. Objinnya itu sendiri dokter SPOG, kemudian ada juga dari nutrisionis sama dari perawat, yang terutama yang seringkali terlupakan adalah perawat ruangan, di mana rekan kami itu adalah untuk yang paling dekat sama pasien di ruangan. Gitu. Jadi semuanya itu berkolaborasi sehingga bisa melakukan metode ERAX sehingga pasien bisa cepat pulang. Kalau misalnya pada Objin itu sendiri itu tentu saja yang beliau yang lebih mengerti pasien ini kira-kira bisa di ERAX atau tidak. Kadang-kala kan ada pasien yang dimana ngapunten itu kayak penyulitnya itu banyak, entah itu dia ada bekas sesar sebelumnya, sehingga kalau ada bekas sesar kan dokter opsinya biasanya itu tidak mengiris di tempat yang sama, karena itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, karena biasanya pada operasi pernah disesar itu pertumbuhan pembuluh darahnya di sana itu lebih kompleks, sehingga kalau bisa diambil yang lain. Tapi dari keputusan dokter Objin, dokternya yang lebih tahu. Kalau dari dokter anestesi sendiri, kita itu biasanya memberikan anti nyeri yang paten dan mengurangi golongan obat-obat tertentu sehingga bisa tidak mual muntah tapi tidak nyeri setelah operasi. Termasuk juga nutrisionisnya memberi makanan minuman yang gizi tinggi sehingga cepat pemulihannya, sama dan tidak lupa perawat ruangan yang untuk memotivasi pasien supaya cepat bergerak setelah operasi. Ya. Jadi berarti itu dokter anestesinya dilibatkan sejak awal ya dokter ya. Kan orang itu kan berarti orang bisa memilih ya untuk menentukan memilih metode ERAX atau bukan ya. Apakah itu berarti si pasien yang meminta atau gimana tuh biasanya itu dokter? Terus kemudian dokter anestesinya sendiri apakah memang sejak awal dilibatkan untuk masalah itu? Nah, semuanya benar. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kami, Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, itu memang kalau untuk ERAX itu kalau misalnya pasiennya minta, saya ingin cepat pulang. Nah, itu dari dokter opsinya, dari operator, dari dokter SPOG-nya itu sudah bilang dari awal, oh ini bisa ERAX. Kalau misalnya pasiennya
terutama primigravida atau kehamilan pertama atau tidak ada penyulit, jadi ya istilahnya bukan penyulit dalam sesar ya, maksudnya indikasi sesar itu ada, cuma tidak sampai terlalu aneh-aneh. Maksudnya indikasi sesar kan kalau nggak bisa mengeluarkan janin secara normal kan, entah itu panggulnya sempit, entah itu karena ditutupi oleh plasenta di depannya, atau yang dibilang plasenta previa, atau kalau enggak indikasi darah tinggi dalam kehamilan sehingga bayinya cepat-cepat dikeluarkan supaya tidak sampai lebih mengancam nyawa ibunya. Nah, dari semua indikasi itu, dari dokter obstetrisnya memilih, wah ini kira-kira bisa dilakukan ERAX. Nah, kalau misalnya bisa, nah nanti berkolaborasi dengan dokter anestesi untuk diberikan metode ERAX, sehingga kita semua bekerja sama untuk memberikan metode ERAX sejak awal. Sebenarnya ini sejak kapan, Dok? Metode ERAX ini sudah ada apa? Sebenarnya sudah lama atau ini termasuk metode modern yang paling baru atau gimana, Dok? Sebenarnya kalau dari dibilang baru juga tidak ya, karena di luar negeri sendiri ini sudah dikerjakan sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan sampai belasan tahun yang lalu. Cuma kalau untuk di Indonesia mungkin karena rumah sakit sudah semakin banyak, sehingga teknologi juga sudah, informasi sudah kemana-mana, sehingga memang sering kita dengar akhir-akhir ini. Baik, sahabat RDI, kami juga masih membuka kesempatan buat Anda yang di kesempatan siang hari ini ingin bertanya langsung dengan Dr. Tata ya, dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dengan tema kita siang hari ini, rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAX. Silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi 081 334 183 554. Atau untuk Anda yang sekarang ini ingin menyaksikan acara ini disiarkan di beberapa platform kami, di Instagram, kemudian juga di TikTok ya, ada juga di Facebook dan juga di YouTube. Jadi silakan Anda yang sedang menyaksikan di masing-masing media platform tadi, Anda bisa berikan pertanyaan Anda di sana. Jangan lupa yang menyaksikan lewat Instagram atau lewat TikTok ya, seperti biasa di tap-tap ya, biar tanda hatinya muncul semuanya dan semakin banyak yang bisa tahu program kita dan semakin banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan program kita Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Kita akan kembali lagi dengan obrolan kita siang hari ini setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio? Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka. Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar.
miliar, itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Ini bukan sifat orang yang beriman. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini sehingga kita taat beribadah, suka beramal dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Jam 1 siang lebih 27 menit saat ini. Bagaimana dengan suasana di tempat kerja Anda yang saat ini sedang sibuk dengan aktivitas kerja ataupun yang sekarang sedang di perjalanan, ya, hati-hati di jalan. Tetap konsentrasi di jalan walaupun sambil mendengarkan program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan ada narasumber kita siang hari ini, Dr. Wibowo Arto Sutrisno, dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Siang hari ini kita membahas tema yang ini sangat penting sekali, mungkin menarik untuk ibu-ibu terutama yang sedang hamil. Rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAX, ya. Nah, silakan untuk Anda yang nanti ingin bertanya, Anda ingin berkonsultasi langsung, bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554. Sekali lagi, di 081334183554, ya. Atau untuk Anda yang sekarang sedang menyaksikan acara ini lewat Facebook, kemudian juga lewat TikTok, Instagram, maupun juga lewat YouTube, Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan Anda yang ingin Anda sampaikan ke Dr. Tata siang hari ini. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi ngobrol kita nih. Nah, jadi jenis anestesi seperti apa nih, dok, yang sebenarnya digunakan dalam metode ERAX? Apa beda dengan yang dilakukan seperti operasi sesar yang biasanya itu? Untuk operasi pada sesar dengan metode anestesi yang dipakai untuk pasien dengan metode sesar biasa sebenarnya hampir sama. Cuma yang dipilih adalah perbedaan jenis obat-obatan sama untuk mungkin beberapa metode atau beberapa alat yang dipakai. Kalau misalnya gampangannya, kalau misalnya dijabarkan memang agak susah ya buat awam. Tapi kalau untuk ERAX itu sendiri, prinsipnya yang biasanya dipakai itu adalah kita kalau bisa nggak memakai obat golongan yang opioid sama sekali, atau kalau bisa diminimalkan. Dimana memang ini juga sejalan dengan era anestesi yang sekarang. Kalau bisa itu kita opioid free. Kalau zaman dulu pertama kali anestesi ada itu kan karena pemakaian obat-obatan seperti gas bius ether. Kemudian setelah itu ditemukan opioid turunan dari ganja, turunan dari obat-obat narkotika yang lain. Itu kan memang efeknya itu bisa menyebabkan nggak nyeri. Cuma di satu sisi dia itu bisa lemas, mual. Nah, efek samping itulah yang kita tidak boleh dalam ERAX ini, sehingga kalau bisa kita
opioid free atau menghindari obat-obatan yang memakai opioid. Kalau sesar sendiri itu memang rata-rata memakai metode pembiusan itu metode separuh atau spinal, dimana itu memang bisa memakai golongan obat-obatan yang tidak pakai opioid sama sekali bisa. Kalau misalnya untuk ERAX itu biasanya juga kita kurangi dosisnya, sehingga diharapkan kalau misalnya pakai obat yang standar itu bisa geraknya itu mungkin antara kakinya itu bisa mobilisasi, maksud saya itu bisa mulai menggerakkan kaki itu mungkin sekitar 3 atau 4 jam setelah dilakukan pembiusan. Tapi kalau dengan ERAX itu harapannya 2 jam itu sudah bisa bergerak, sehingga bisa mulai belajar untuk menapak, jalan, sehingga harapannya itu 12 jam setelah operasi pasien sudah bisa berdiri dan jalan-jalan, harapannya seperti itu. Karena apa? Semakin lama semakin berbaring di tempat tidur dengan sendirinya itu akan menyebabkan pemulihannya itu sendiri juga agak lama, karena dengan kita berjalan itu kan peredaran darah semakin lancar, sehingga penyembuhan semakin bagus. Tapi kalau misalnya apalagi kalau memakai obat-obatan opioid ya, sehingga memang nggak nyeri, cuma pasien itu akan menjadi mual, lemas. Alhasil dia akan terus-menerus berada di atas tempat tidur, sehingga pemulihan akan lama, sehingga menyebabkan loss atau length of stay atau waktu tinggal di rumah sakitnya lebih lama, sehingga itu tidak sejalan dengan ERAX itu sendiri. Itu berarti pasien tidak dibius total ya dokter? Atau tetap dibius total juga atau gimana dok? Kalau sesar pada umumnya memang dibius paru. Kalau misalnya ada penyulit yang dimana itu haruskan memakai bius total, itu ya sebenarnya juga bisa, cuma rata-rata yang dipakai itu adalah obat-obat memang opioid. Tapi sekarang opioid yang sekarang juga turunannya sehingga lebih cepat hilang, cepat beraksi dan cepat hilang, bukan opioid murni yang sejak dulu ada seperti obat-obat yang dipakai. Tapi kalau yang sekarang itu sudah turunannya sehingga cepat hilang dan cepat onsetnya, itu juga sebenarnya. Tapi kalau yang rutin dipakai memang bius paru atau spinal itu. Jadi diinjeksikan obat di neuroaksial atau di tulang belakang masuk ke saraf, sehingga daerah yang disarafi oleh tulang saraf yang disuntikkan itu, terutama perut ke bawah itu akan kena efeknya, sehingga bisa dilakukan sesar. Biasanya gitu tuh berapa lama sih dok? Kan saya ngebayangin saja sih, karena saya bukan perempuan ya, tapi yang mereka pernah mengalami kan disuntik berarti di punggung ya dok, yang belakang itu ya. Dengan disuntik itu sampai kemudian bisa dilaksanakan operasi itu setelah dengan sistem metode ini butuh berapa lama? Atau cuma berapa menit, berapa detik gitu? Iya, cuma berapa menit. Oke. Berapa menit langsung onset. Nah, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu ya yang akan melahirkan kemudian melakukan operasi dengan metode ERAX ini dok? Apakah perlu persiapan khusus atau biasanya perlu ada edukasi khusus kepada ibu yang akan melahirkan dengan cara ini? Benar, kalau untuk operasi yang konvensional ya, baik itu SC atau biasa yang elektif ya, maksudnya itu terjadwal, bukan operasi yang harus emergensi seperti operasi-operasi yang kecelakaan lalu lintas atau seperti itu. Kalau operasi yang elektif, tapi kalau itu memang kita puasakan untuk cara pembiusan itu memang 8 jam sebelumnya puasa. Tapi kalau untuk ERAX itu sendiri kita golongkan berdasarkan tipe makanannya. Jadi kalau misalnya makan padat biasanya karena dia pencernaannya agak lama, sehingga 8 jam sebelumnya. Kemudian tapi masih boleh minum air putih bening itu biasanya sampai 2 jam atau 3 jam sebelum operasi. Harapannya apa? Harapannya itu kan nanti takutnya muntah. Kalau misalnya pasien muntah apa nggak aspirasi. Nah, tapi kita juga disesuaikan harapannya dengan pemberian nutrisi yang bagus sebelum itu akan mengurangi metabolismenya bekerja lebih berat, sehingga untuk pemulihan lebih cepat. Ya. Jadi biasanya juga jadi pertanyaan kan, karena ini terkait dengan ada metode pembiusan. Jadi memang
RX ini aman ya untuk ibu dan si bayinya nanti ya, Dok ya? Karena kan ya, dalam kondisi diabetes seperti orang kan bayangannya kalau orang awam nih, waduh nanti bayinya gimana seperti itu. Benar, untuk RX itu sendiri juga selain untuk penyembuhan yang cepat, diharapkan untuk, nah kayak seperti saya bilang sebelumnya, itu kan memang kolaborasi, termasuk juga bidan yang merawat di ruangan. Diharapkan dengan RX ini, IMD atau inisiasi menyusui dini pada ibu yang setelah melahirkan itu diharapkan lebih cepat daripada RX, daripada biasa, SC konvensional. Sehingga harapannya bayi bisa juga dapat ibu dapat mengeluarkan ASI lebih cepat dan bayi juga mendapatkan ASI yang lebih cepat. Harapannya itu. Baik, kita akan coba cek nih dulu, ada beberapa pertanyaan sudah masuk nih dokter ya. Silakan sekali lagi buat Anda sahabat RDI yang sedang mendengarkan acara ini lewat radio di 107,7 RDI FM Malang, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda ke Dr. Tata, dokter spesialis dari spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi 081 334 183 554. Atau yang sedang menyaksikan lewat Facebook, kemudian di TikTok maupun di YouTube, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Baik, ini saya coba, ini sudah ada yang masuk dari WhatsApp ini dokter. Assalamualaikum bapak-bapak. Oh iya, baik ibu. Bapak-bapak. Pak dokter mau tanya ini, kenapa ada operasi yang bius total dan bius sebagian? Apa ada spesifikasinya? Syukron penjelasannya dari Ibu Pipit di Mangliawan Permai. Ya. Kenapa itu ada bius total dan ada bius sebagian, itu gimana itu? Kalau secara umum, kalau bius total itu adalah bius secara total, sehingga termasuk kesadarannya pasien itu juga hilang. Jadi kita tidurkan, kita ambil alih pernafasan dan pernafasan dan sirkulasinya. Tapi kalau bius paru, otomatis yang di bius itu separuh badan. Nah, itu memang beda. Secara umum, kalau secara khusus kan kalau sesar itu memang bius paru rata-rata. Tapi kalau secara umum, operasi pada umumnya, bukan terbatas hanya pada sesar, itu memang kalau dari kita sebagai dokter anestesi itu tergantung dari bagian mana yang akan dioperasi. Contoh, kalau ngapunten ya, kalau misalnya operasi kepala, kan nggak mungkin yang dibius kepalanya aja. Ya memang ada sekarang metode yang terbaru, itu bahkan sampai awake craniotomy atau dibuka tempurung kepalanya itu, tapi posisi sadar juga bisa. Tapi itu pada beberapa kasus tertentu. Kalau misalnya pasien yang misalnya dioperasi bagian kaki, ya kalau bisa kita bius ya cuma bagian kakinya saja. Itulah kenapa ada 3 penggolongan dari jenis pembiusan atau anestesi. Yang pertama itu anestesi umum, di mana dibius total seluruh tubuh, mulai dari kepala, kesadaran, tangan, kaki. Kemudian yang kedua adalah bius regional atau bagian-bagian tubuh yang akan dibius. Contoh pada tangan itu bisa dilakukan blok atau regional blok. Tangan mulai dari seperti pada siku bahu ke bawah atau pada siku itu bisa dilakukan regional, atau enggak yang ketiga adalah neuroaxial block atau bius setinggi tulang belakang seperti sesar ini. Ini termasuk dalam golongan neuroaxial block. Mulai dari kaki, perut itu bisa terblok dengan satu suntikan di punggung. Jadi ini bedanya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya buat Ibu Pipit ya yang tadi menanyakan. Silakan buat yang lain, Anda bisa gunakan nomor WhatsApp kami untuk bertanya. Tuliskan pertanyaan Anda di sana di 081 334 183 554. Bersama narasumber kita di siang hari ini ada Dr. Wibowo Arto Sutrisno, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Yang kita siang hari ini membahas tentang, atau temanya adalah rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAX ya. Ada lagi satu pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp dari Ibu Yanti Catalina Kitchen. Assalamualaikum dokter, apa efek samping dari metode ini? Pertanyaannya, apa efek samping ini? Monggo dokter.
Terima kasih. Seperti saya bilang tadi, kalau untuk ERAX itu kan namanya enhanced recovery, yang dibilang itu bukan maksimal, tapi adalah enhance, meningkatkan. Jadi penyembuhannya itu kalau bisa dipercepat daripada metode konvensional, sehingga kalau boleh dibilang ya efek sampingnya memang sangat amat minimal. Kalau efek samping itu sebenarnya ada banyak ya, mulai dari pembedahan, efek samping anestesi, efek samping yang lain. Tapi kalau untuk ERAX ini, kalau misalnya dilakukan secara benar dan sukses, ya insya Allah hampir minimal, hampir nol lah ya kalau saya bilang efek sampingnya. Karena diharapkan efek samping yang ada dari pembedahan konvensional itu diminimalisir. Contoh mual muntah kalau bisa dihilangkan dengan pemberian nutrisi, pemberian mobilisasi yang lebih cepat. Kemudian untuk loss atau length of stay yang lama itu juga diminimalkan. Jadi kalau boleh saya bilang ya memang kalau untuk ERAX ini saja ini minimal, sangat-sangat minimal. Cuma ya itu seperti saya bilang dari awal tadi, untuk bisa mendapat metode ERAX ini sendiri itu kalau bisa memang pasiennya tertentu, maksudnya tidak sembarang orang atau sembarang kondisi bisa dilakukan metode ini. Ya. Biasanya gitu tuh pasiennya yang meminta ke dokternya atau biasanya dokter yang mengusulkan atau bagaimana, Dok? Selama ini ya untuk mereka yang ingin metode ERAX tadi, atau biasanya lebih banyak yang mereka minta atau ada edukasi dari awal, Bu, ada pilihan seperti ini atau bagaimana itu, Dok? Kalau dari kita memang kita kolaborasi sama dokter operator ya, biasanya kita tanya ini ERAX atau dokter opsinya itu ERAX atau konvensional, karena dari dokter operator kita itu biasanya juga lihat apabila memang pasien itu memenuhi syarat, biasanya juga akan ditanyakan biasanya ERAX atau tidak. Karena kebanyakan kalau misalnya pasiennya itu indikasinya memang bisa dilakukan ERAX secara memenuhi syarat, tapi ya biasanya kasih kita tawarkan. Tapi kalau dari awal dari dokter operatornya atau dokter opsinya itu menilai ini susah untuk ERAX, ya memang nggak akan. Biasanya meskipun pasiennya minta juga kita kalau bisa ya kita diskusikan lagi. Biasanya karena faktor apa itu, dokter, yang membuat ini nggak bisa ini untuk ERAX itu? Faktor apa yang menentukan bisa atau tidaknya itu? Sebenarnya itu lebih ke arah pembedahan ya. Kalau dari anestesi itu sendiri itu tuh ya memang kita metodenya bisa hampir sama untuk semua ERAX, tapi kalau untuk dari segi operator itu kayak dokter opsi itu kan pasti punya pertimbangan sendiri ya dari segi ilmu kebidanan dan pembedahannya. Kalau pasien itu misalnya ada riwayat sesar sebelumnya, yaitu kalau misalnya riwayat sesar sebelumnya, takutnya itu kalau kadang ada perlengketan atau apa. Karena apa? Karena dari segi pembedahan itu sendiri pun dokter opsin juga tidak mudah, karena kalau bisa, karena juga penyembuhannya lebih cepat ya, kalau bisa irisan mereka pun bisa lebih kecil daripada umumnya. Jadi mereka pun kalau masih mikir lah, kalau misalnya kalau ini kira-kira pasiennya aman untuk diiris kecil mungkin ya pasti bisa. Tapi kalau misalnya ada riwayat SC sebelumnya di mana itu mungkin ada scar atau mungkin ngapunten ya, kalau gampangannya itu ada kayak bekas borok gitu ya, misalnya yang sudah sembuh tapi kalau diiris lagi itu akan menimbulkan komplikasi perdarahan yang cukup, itu kan berarti nggak mungkin membuat insisi yang atau irisan yang besar kecil, sehingga kalau bisa mereka ya di tempat lain, sehingga penyembuhannya juga tidak bisa untuk dilakukan ERAX. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih, dokter. Biasanya itu berapa biayanya dan apa bisa pakai BPJS? Di RSI Aisyah, Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, itu bisa memakai ERAX untuk pasien BPJS juga. Untuk biayanya, kalau untuk BPJS ya saja mengikuti kelas ya. Kalau kita sesuai BPJS ya enggak
bayar karena dari BPJS-nya itu sendiri. Tapi kalau pasien umum itu mengikuti kelas yang dimasuki. Iya. Ya, itu beda-beda. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk ibu yang bertanya tentang untuk BPJS bisa apa enggak ini tadi ya. Silakan buat yang lain sahabat RDI yang ingin bergabung, ingin bertanya, berkonsultasi langsung dengan narasumber kita siang hari ini dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Tema kita siang hari ini adalah rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAKS ya. Jadi memang metode ERAKS ini adalah metode persalinan modern yang bisa bikin ibu itu pulih lebih cepat, nyerinya lebih ringan, dan ibu bisa menyusui lebih awal setelah operasi sesar. Baik, saya Zulkifli dan Dr. Tata akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama saya Zulkifli dan juga ada Dr. Tata, dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Di siang hari ini dengan tema kita yang judul tema kita adalah rahasia di balik sesar nyaman, peran dokter anestesi dalam ERAKS ya. Silakan untuk yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Tata, Anda bisa menghubungi atau bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom di WhatsApp kami 081334183554 ya. Atau yang sedang menyaksikan lewat Facebook, Anda juga bisa tuliskan di sana. Yang sedang menyaksikan lewat TikTok juga sama, tuliskan di kolom komentar, dan yang sedang menyaksikan lewat YouTube, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Karena kami live di beberapa platform tadi, sehingga Anda juga bisa langsung menyaksikan acara kita yang hadir setiap hari Selasa jam 1 siang sampai jam 2 pekan sekali ya. Jadi kalau misalnya pekan ini 2 pekan lagi kita akan ada lagi ya. Jadi 2 pekan sekali. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan juga ini yang masuk ini dari seorang ibu lagi, tidak mau disebutkan namanya ini. Banyak yang takut katanya dengan bius tulang belakang ini katanya bisa lumpuh nih dokter. Nah ini kan yang sering dibilang gitu ya. Nah ini gimana nih dokter? Penjelasan langsung ini dari dokter anestesi ini. Terima kasih ya. Memang bikin lumpuh memang ya, lumpuh dalam cuma beberapa menit itu, dalam 2 jam 3 jam itu. Kalau nggak lumpuh nanti ya. Lari dia. Ya memang kan ini sudah, kalau untuk neuroaksial anestesia atau pembiusan tulang belakang ini kan sudah lama ya, ibaratnya umurnya sudah lama. Ini pun sudah dilakukan banyak penelitian dan insya Allah aman. Kalau komplikasinya yang paling sering itu memang post-dural puncture head is atau nyeri kepala hebat setelah dural puncture. Itu pun terjadi hanya beberapa persen dari populasi. Itu pun bisa ditanggulangi obat segera seperti pemakaian kafein atau pereda nyeri atau dengan blok pada subpalatin bloknya atau ya pokoknya teknik anestesi yang digunakan itu. Kalau itu komplikasinya hanya itu saja. Tapi kalau sampai benar-benar lumpuh atau mungkin trauma itu enggak sampai lah ya. Enggak sampai. Kecuali kalau benar-benar pasiennya memiliki komorbid sebelumnya. Kalau misalnya ada yang bilang loh, kalau misalnya setelah hamil kemudian di sesar disuntik punggungnya itu kok nyeri punggung terus-terusan. Itu kalau dari itu secara medis ya itu bukan karena nyeri punggung karena disuntik ya, memang disuntik itu memang sakit. Tapi ya karena nyeri setelah hamilnya itu ya, seperti saya bilang tadi itu wanan ala wanin. Jadi bukan karena tindakan pembiusannya, tapi ya karena
hamilnya itu. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya buat ibu yang tadi bertanya. Nggak usah khawatir, ya memang lumpuh sementara karena memang namanya juga dibius ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Edi di Saujajar nih. Dia bertanya, dokter, saya itu sebenarnya takut dibius, tapi saya ingin melakukan operasi yang dengan metode ERAX ini. Gimana ini dokter? Apakah kekhawatiran saya ini beralasan atau tidak? Gimana nih dokter? Ya terus terang ya semua orang pasti ya takut dioperasi ya. Saya sendiri juga takut dioperasi. Tapi ya kalau nggak dibius ya mau ya nggak mungkin juga kalau mau diinsisi hidup-hidup gitu kan ya, tanpa anestesi kan ya pasti ya nggak mungkin. Tapi ya itu adalah suatu tahapan yang harus dilalui saat dilakukan tindakan operasi ya. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan mental, termasuk juga nanti akan dikuatkan mentalnya oleh dokter anestesi, dokter obstetrisnya sebelum operasi, kemudian perawat di ruangan, itu akan menguatkan mental sehingga tetap tegar dan semangat dalam menjalankan operasi ya. Ya memang kalau kita sendiri kalau dalam pendidikan itu diajari memang hari biasa bagi seorang dokter, tapi hari yang luar biasa bagi pasien. Nah, jadi kalau kita jadi makanya kita harus sebagai dokter memang harus banyak mengeluarkan empati pada pasien, karena bagi pasien itu adalah hari yang luar biasa dalam hidupnya, sementara bagi dokter ini adalah hari yang biasa. Jadi ya memang berat, cuma ya bismillah, pasti kalau nggak niatnya tulus sama usahanya benar pasti tidak akan menemui kesulitan. Tapi sekali lagi itu dokter, jadi itu tidak benar-benar sampai bius total sampai ke tidur enggak ya dok ya kalau dengan metode ini ya? Insya Allah enggak. Jadi pasien bisa tetap sadar tapi tidak sampai merasakan sakit ya. Benar. Ya jadi nggak usah khawatir buat ibu, saya tadi Ibu Edi ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini tuh biasanya gimana dok? Kalau di ruang operasi gitu ya, sebelum dilakukan operasi sesar, apalagi dengan metode ERAX ini, boleh nggak sih dikasih cerita gitu ya buat ibu-ibu mungkin yang mau melakukan itu, takut nanti datang itu dokternya sudah sangar-sangar pakai penutup semua, tegang semua gitu, gimana sih dok biasanya tuh suasananya di situ? Ya insya Allah kalau di tempat kita Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, insya Allah masanya akrab, penuh kekeluargaan ya, kita guyup, jadi kita nggak sampai terlalu tegang gitu ya. Ya memang kita ada kalanya bercanda, cuma ya hanya untuk mencairkan suasana biar pasien tidak terlalu tegang. Tapi kalau misalnya kalau sudah dapat injeksi obat untuk anestesi untuk supaya nggak nyeri, biasanya ibu itu dengan sendirinya, karena dari awal ngapunten ya, kayak istilahnya kencang-kencang itu kan ada ya, itu kencang-kencangnya langsung hilang karena sudah diblok oleh obat anestesi. Dia sudah tenang, nggak sakit, itu biasanya rileks, akhirnya malah ngantuk dengan sendirinya. Jadi gitu. Jadi nggak perlu kasih obat tidur. Justru kita kalau misalnya pakai obat tidur, kita sebelum bayi lahir itu kita juga mikir-mikir sebagai dokter anestesi, karena namanya juga operasi itu kan ada banyak nyawa yang dipikirkan, mulai dari nyawa ibu sama nyawa anaknya. Jangan sampai bayi keluar tapi dan bayinya itu teler, ibunya teler, bayinya ikut teler. Itu yang kita nggak inginkan. Nanti yang susah itu dokter anaknya yang harus membangunkan bayinya yang teler itu. Oh iya, betul. Nah, berapa lama biasanya dok prosesnya ya, biasanya antara mulai dari dibius pertama itu sampai nanti selesai operasi itu rata-rata berapa lama sih normalnya itu? Alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Islam Aisyah, karena dokternya sangat berpengalaman dan berkompeten, ya insya Allah kita itu enggak sampai 1 jam ya. Jadi mulai dibius itu 30 menit atau 45 menit mungkin sudah selesai. Ya. Jadi nggak perlu khawatir ya buat ibu-ibu yang akan melahirkan. Silakan ingin mencoba juga metode ERAX ini, bisa langsung ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, berkonsultasi dengan dokternya. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Tata tadi, mudah-mudahan sedikit banyak bisa semakin menambah wawasan ya, sehingga udah ternyata nggak terlalu harus takut seperti apa, karena
tentunya dokter-dokter yang menangani jauh lebih berpengalaman dan tentunya ini akan sedikit banyak menenangkan hati ibu-ibu semuanya ya. Silakan buat yang lain yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, berkonsultasi, Anda bisa manfaatkan sekali lagi nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Di Ngopi on the Air kita siang hari ini ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan narasumber kita Dr. Tata, spesialis anestesi dari RSI Malang yang akan menjawab pertanyaan Anda dengan tema rahasia di balik sesar nyaman peran dokter anestesi dalam ERAKS ya. Ini ada yang sudah, cuman komentar saja ini di YouTube ini dari Ibu Elok Mahsuna ini. Alhamdulillah semakin maju ilmu kedokteran nggih dokter. Alhamdulillah. Ya, ini dokter kalau perkembangan ya. Saya pengen tahu nih dokter anestesi sendiri dari perkembangan dari sistem apa? Dari anestesi sendiri itu gimana sih, Dok? Kalau teknologi macam-macam kan ada ini dalam pembiusan seperti itu kemajuannya kayak apa sih misalnya nih, Dok? Ya itu tadi ya mungkin ya dengan adanya ERAKS ini. Terus apa lagi biasanya dokter gitu tuh? Kita yang awam kadang-kadang pengen tahu nih kalau sampai sejauh ini apa sih sistem pembiusan yang lebih canggih atau apa yang mungkin bisa diceritakan sedikit nih dokter? Ya karena anestesi itu sendiri karena pada khususnya kemudian ilmu kedokteran pada umumnya itu memang berkembang ya karena kita yang tubuh manusia itu kan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat sempurna. Kita itu mempelajari aja juga sudah kita hanya menguak hanya setetes dari seluruh lautan. Kalau untuk anestesi sendiri itu memang terus berkembang. Contohnya seperti saya bilang tadi, sekarang penggunaan opioid free kalau bisa. Jadi kalau bisa tanpa golongan opioid atau golongan obat-obatan yang golongan dari narkotika itu. Kalau seperti pada yang dilakukan pada neuroaxial block itu sendiri itu sebenarnya adalah atau sesar itu injeksinya adalah obat anestesi lokal sebenarnya. Cuma dia itu menyebar di tulang belakang sehingga cepat hilang, cepat aksi tapi juga cepat hilang. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita hanya memberikan anestesi di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Harapannya itu. Jadi obat-obatannya pun berkembang mulai dari zaman dulu yang cuma obat-obat golongan yang golongan seperti kayak lidocaine saja, kemudian sudah berkembang ke turunan-turunannya di mana itu lebih aman untuk jantung pasien yang memiliki kelainan jantung seperti itu juga berkembang. Kemudian termasuk juga penggunaan teknologi juga seperti saya sempat singgung kayak blok anestesi itu dengan adanya USG nggak cuma dimonopoli oleh sekarang dokter radiologi apalagi dengan Menkes ya, Menteri Kesehatan yang kalau bisa di setiap puskesmas ada USG itu memang bisa juga dipakai oleh dokter obgyn. Tapi kalau dari dokter anestesi kita bisa melakukan lebih safe dalam melakukan pengeblokan karena dari imaging atau dari USG itu kita bisa langsung terlihat struktur yang akan diblok masuk injeksi itu sehingga lebih safe, lebih aman bagi pasien, juga langsung mengarah ke sasarannya sehingga seperti saya bilang tadi lebih tepat waktu dan lebih tepat organnya yang disasar. Baik, sahabat dari kita masih punya waktu, ada satu sesi lagi ya buat Anda yang ingin bergabung. Untuk Anda yang ingin bertanya, ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, masih saya buka kesempatan di nomor WhatsApp kami 081334183554 ya, atau bisa juga yang sedang menyaksikan lewat Facebook, lewat YouTube maupun lewat TikTok, Anda juga bisa bertanya di sana. Silakan tuliskan pertanyaannya dan nanti insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh Dr. Tata. Dan jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini saya Zulkifli dan Dr. Tata akan kembali lagi di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Tidak terasa ya perjalanan kita sudah hampir di penghujung acara di sesi yang terakhir ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan lagi buat sahabat RDI, program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ini diselenggarakan setiap 2 pekan sekali ya, di hari Selasa jam 1 sampai jam 2 siang ya. Jadi kita akan ketemu lagi 2 pekan ke depan ya di program ini. Nah dokter, apa ini tips yang bisa diberikan ini kepada pasien nih, terutama para ibu yang akan melahirkan dengan metode ERAX ini, supaya tidak terlalu stres ini menjelang operasi sesar nih dokter? Memang kalau pasti jangankan ibu-ibu ya, siapa orang pun kalau misalnya sehat, kalau mau menjalani operasian saja khawatir ya, apalagi orang yang sakit, dimana secara mental ya semakin terpojok, semakin sedih. Nah, itu memang pentingnya untuk menguatkan mental, sehingga kalau tipsnya itu kalau bisa yang pertama adalah niatkan itu semua adalah untuk mencari kesembuhan. Kalau pada operasi sesar ya jangan merasa itu kecil hati, loh kenapa saya sesar, kenapa harus nggak bisa melahirkan normal. Itu pasti ada indikasinya. Itu karena dalam operasi sesar sendiri itu ada 3 nyawa, 3 aspek yang diperhatikan, mulai dari ibu, janin, dan terutama rahim. Karena namanya rahim itu kan ya pasti kalau nggak diselamatkan nggak bisa memiliki keturunan lagi. Jadi apalagi kita sebagai umat Islam, haram bagi kita untuk melakukan ibaratnya kontrasepsi yang permanen, itu tidak boleh. Jadi kalau bisa ya bagi umat Islam sendiri kita niatkan itu untuk apa itu namanya hanya kepada Allah, kemudian niat untuk melahirkan anak secara kalau bisa normal. Kalau nggak bisa karena indikasi medis ya sesar. Jangan itu merasa bikin kecil hati, tetap yakin bahwa itu adalah ujian dan tanda cintanya Allah kepada hambanya, sehingga dengan adanya seperti itu kita akan menguatkan iman, dan terutama butuh dukungan keluarga juga ya. Apalagi jangan sampai, apalagi namanya baby blues syndrome atau sindrom melahirkan setelah bayi, karena dia kurangnya dukungan emosional dari keluarga, suami ya, terutama untuk suami juga. Jangan merta-merta, saya sudah cari uang, saya tidak perlu lagi cukup kasih uang, ya jangan ya. Istri itu juga butuh untuk diperhatikan, sama seperti Nabi Muhammad junjungan kita yang untuk istrinya juga sangat amat memperhatikan. Ya dokter, luar biasa sekali. Yang jelas bagi para ibu yang akan melahirkan, terutama yang mau sesar, jangan khawatir, di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ada dokter-dokter anestesi yang siap untuk mensupport ya segala proses yang terjadi di ruang operasi. Ada berapa dokter anestesi yang di RSI Aisyah Malang saat ini? Ada 5. Ada 5 ya. Jadi yang 5 coba tidak cuma balon, tetapi dokter ya, itu kan lagu ya, balonku ada 5. Dokter, terima kasih banyak, ini luar biasa sekali siang hari ini sudah di studio, menyempatkan waktu untuk berbagi pada kita semuanya. Dan kita berharap dengan edukasi kita siang hari ini semakin banyak ibu yang lebih tenang ya hatinya ya. Dan tentunya kita berharap teman-teman dokter semua yang ada di sana juga dilancarkan semua aktivitasnya. Ibu-ibu yang akan melahirkan semuanya diberi kelancaran dokter ya. Terima kasih banyak dokter, sukses selalu. Salam buat semua teman-teman yang ada di sana, teman-teman dokter dan seluruh perawat yang di sana dokter. Ya, sahabat RDI, Masya Allah luar biasa sekali siang hari ini. Ternyata memang di balik kenyamanan seorang ibu saat melahirkan lewat sesar ERAX ini, tentunya ada tangan dingin dan hati-hati ini dari dokter anestesi yang memastikan semuanya akan berjalan lancar. Dan kita belajar juga bahwa kenyamanan lahir adalah hak seorang ibu, dan ilmu pengetahuan
bisa mewujudkannya. Tadi dijelaskan oleh Dr. Wibowo Arto Sutrisno, dokter spesialis anestesi dari RSI Aisyah Malang ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Dr. Tata atau Dr. Wibowo Arto Sutrisno dan juga teman-teman dari RSI Aisyah Malang, Mas Fahmi yang juga sudah mengantar dokter sini, yang selalu cuma muncul di balik layar saja ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak program kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara. Jangan lupa jaga kesehatan. Bila Anda atau keluarga membutuhkan informasi soal persalinan yang nyaman, aman, dan cepat pulih, tanyakan kepada ahlinya, termasuk ke dokter anestesi Anda, termasuk di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Karena kenyamanan ibu adalah kunci senyum pertama si kecil. Saya Zulkifli pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.